Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul formulasi sediaan masker sheet ekstrak lidah buaya atau aloe vera sebagai pelembab, yang mana diampu oleh Bapak Muhammad Zaini. Yang pertama saya akan membahas dengan pendahuluan, yang mana ada latar belakang. Yang pertama, pada latar belakang proposal saya adalah lidah buaya memiliki fungsi antioksidan yang penting, juga bekerja di lapisan dermis, dan vitamin A yang dimiliki oleh lidah buaya mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, memperbaiki tekstur kulit, dan mengurangi kerutan yang merupakan tanda penuaan. Yang kedua, kulit adalah bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam hal kecantikan kulit. Wajah merupakan bagian tubuh yang menggambarkan kondisi seseorang secara keseluruhan. Kulit wajah berbeda dari orang ke orang dalam hal kandungan air, sekresi sebum, tingkat pergantian stratum korneum, dan faktor lingkungan. Masker bekerja dalam untuk mengangkat sel kulit mati. Sheet mask umumnya terbuat dari bahan non-woven, bahan kertas, bioselulosa, dan sebagainya. Masker ini sangat cocok dibandingkan dengan formulasi masker lainnya dan sangat nyaman. Pada rumusan masalah dari proposal yang saya buat adalah yang pertama, apakah ekstrak lidah buaya dapat diformulasikan sebagai sediaan masker sheet? Yang kedua, apakah masker sheet lidah buaya mampu melembabkan kulit? Di proposal saya ada tujuan serta manfaat penelitian yang saya ambil. Yang pertama, saya akan membahas dari tujuan proposal saya. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui lidah buaya dapat memformulasikan sebagai sediaan masker sheet. Yang kedua, tujuan khusus untuk mengetahui kemampuan masker ekstrak lidah buaya dalam melembabkan kulit. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah manfaat dari penelitian. Manfaat bagi peneliti adalah untuk meningkatkan pemanfaatan lidah buaya menjadi bentuk sediaan farmasi yang praktis dan bernilai ekonomis. Dan yang kedua, manfaat bagi institusi untuk membantu membangun pengetahuan dan memfasilitasi penelitian serta menentukan metode dan media penelitian yang tepat untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa. Dan yang terakhir, manfaat untuk masyarakat itu untuk memberikan dukungan pada mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian tersebut sehingga dapat digunakan sebagai kebijakan dan diaplikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas keaslian penelitian. Jurnal yang saya ambil yang berjudul formulasi sediaan masker sheet dari ekstrak kulit buah alpukat sebagai pelembab yang dari Nova Evriana pada tahun 2019. Rancangan penelitian jurnal tersebut adalah observasi, evaluasi, dan pengumpulan data. Pada variabel penelitian dari jurnal tersebut memiliki variabel bebas, yaitu ekstrak kulit buah alpukat, dan variabel terikat adalah kulit. Hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah alpukat dapat diformulasikan dalam sediaan masker sheet yang homogen, tidak berwarna, dan tetap stabil dalam penyimpanan 4 minggu dengan pH 6,0 sampai 6,6. Yang selanjutnya, pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada kerangka konsep dari proposal saya. Yang pertama, dimulai dari daging lidah buaya digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan kulit. Pada daging lidah buaya ini memiliki kurang lebih mengandung 75 senyawa bioaktif, polisakarida, glikoprotein, polisakarida, flavonoid, aloesin, saponin, dan lain sebagainya. Daging lidah buaya tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan perbaikan kulit. Pada polisakarida dan flavonoid dapat dipindah sebagai antioksidan. Yang kedua, sheet mask adalah salah satu sediaan dengan keuntungan yaitu memiliki penyerapan dan penetrasi yang baik agar tidak mengiritasi kulit. Yang ketiga, dibuat formulasi sediaan sheet mask dari bahan aktif dari lidah buaya. Yang selanjutnya akan dilakukan uji karakteristik fisika kimia, yang mana fisika kimia tersebut ada uji organoleptis, homogenitas, dan pengukuran pH sediaan.
Setelah itu akan ada pengujian iritasi pada kulit serta kelembapan pada kulit. Yang terakhir, terdapat variasi kadar bahan aktif pada sediaan sitmas dapat mempengaruhi karakteristik fisika kimia dan mempengaruhi stabilitas, yang mana variasi kadar bahan aktif dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6%. Selanjutnya ada hipotesis penelitian dari proposal saya. Hipotesisnya adalah yang pertama, ekstrak lidah buaya dapat diformulasikan dalam sediaan masker sheet. Yang kedua, ekstrak lidah buaya aloe vera mampu melembabkan kulit. Pada rancangan penelitian proposal saya digunakan untuk mengetahui pengujian dan pengamatan pada formulasi sediaan masker sheet ekstrak lidah buaya yang digunakan sebagai pelembab kulit. Jenis penelitian yang saya ambil dari proposal saya merupakan penelitian true experimental laboratory, yang mana digunakan untuk menentukan proporsi bahan aktif terbaik dengan ekstrak lidah buaya dalam pembuatan masker sheet sebagai pelembab kulit. Selanjutnya, instrumen penelitian, ada alat dan bahan, yang mana alat yang saya sebutkan beberapa yaitu neraca analitik, alat-alat gelas, lumpang, cawan porselin, stamper, kertas perkamin, penanas air, dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang saya ambil dari proposal saya adalah yang pertama ekstrak lidah buaya, etanol 70%, gliserin, butirin glikol, santan nipagin aquades, parfum, PEG 40 hidrogenat, castor oil, larutan datar pH asam, dan larutan datar pH netral, dan foil bag. Pada populasi dari proposal saya ada ekstrak lidah buaya serta sampel dari tanaman lidah buaya. Pada teknik pengumpulan data, saya melakukan statistik ANOVA. Pada statistik ANOVA, saya menggunakan pengumpulan data uji homogenitas pH organoleptis yang diperoleh dari hasil penelitian dengan statistik. Yang terakhir, pada analisis data secara tabulasi dan ANOVA. Yang dimaksud secara tabulasi itu merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel, kemudian hasil yang diperoleh dari pengujian uji homogenitas, pengukuran pH, pemeriksaan stabilitas, uji iritasi, dan pengujian kelembapan. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut diolah dengan statistik, yaitu pada uji ANOVA. Terima kasih, sekian dari presentasi saya mengenai formulasi sediaan sitmas dari aloe vera sebagai kelembapan kulit. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.